tugas agama. Oleh dosen pengampu, Bapak Nurwahid Mulyono, MPD. Sebelum mengenal lebih jauh materi pembahasan kali ini, perkenalkan nama saya Ervan Hasandi dari kelas B PBSI Universitas Insan Budi Utomo, Angkatan 2023. Pengertian agama menurut para ahli. Yang pertama ada Max Weber. Max Weber berpendapat bahwa agama memiliki peran penting dalam masyarakat, karena agama memberikan motivasi dan aturan untuk individu dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Agama juga memberikan pengertian yang benar dan jelas tentang kenapa manusia harus berbuat baik. Weber juga menekankan bahwa agama mempengaruhi perilaku sosial individu dan memainkan peran penting dalam masyarakat modern, dan juga menekankan perlunya individu dalam masyarakat dikontrol oleh kesetiaan menyeluruh kepada seperangkat kepercayaan dan nilai. Yang kedua, ada Talcott Parsons dan Bella. Talcott Parsons dan Bella berpendapat bahwa dalam setiap tindakan manusia dikontrol oleh norma-norma interaksi sistem sosial dan dikontrol oleh sistem budaya yang terdiri atas kepercayaan, nilai, dan simbol. Dan yang terakhir, Emile Durkheim. Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai suatu sistem yang terdiri dari kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal suci, sacred, yang dianggap terpisah dan terlarang dari hal-hal yang bersifat duniawi, profane. Menurut Durkheim, agama berfungsi untuk menyatukan individu-individu ke dalam satu komunitas moral yang tunggal, yang disebut sebagai umat. Agama tidak hanya sebagai kepercayaan individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memadukan masyarakat melalui nilai-nilai dan praktik bersama, memperkuat solidaritas sosial dan integrasi komunitas. Pengertian agama inklusif dan eksklusif. Agama inklusif adalah pendekatan dalam beragama yang menerima dan menghargai keberagaman keyakinan serta praktik keagamaan lainnya. Sedangkan agama eksklusif konsep keagamaan di mana penganut suatu agama meyakini bahwa ajaran atau kebenaran yang mereka anut adalah satu-satunya yang benar dan sahih, sementara ajaran-ajaran agama lain dianggap salah atau tidak sah. Sikap ini seringkali mencerminkan pandangan yang terbatas atau tertutup terhadap pluralisme agama dan keragaman keyakinan. Dalam agama eksklusif, biasanya terdapat penekanan kuat pada keanggotaan dalam komunitas agama tertentu dan pada kepatuhan terhadap doktrin atau ajaran khusus dari agama tersebut. Karakteristik agama inklusif dan eksklusif. Karakteristik agama inklusif. Penghargaan terhadap keberagaman, mengakui dan menghargai berbagai tradisi keagamaan, dialog antaragama, mendukung komunikasi dan kerjasama antara berbagai agama, perspektif terbuka terhadap interpretasi dan pemahaman yang berbeda. Sedangkan karakteristik agama eksklusif, keyakinan pandangan pikiran dan diri agama seseorang yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran dan prinsip yang dianut agama lain salah dan harus dijauhi. Adanya pembatasan pergaulan dengan masyarakat, kelompok lain sehingga muncul kesan tertutup dari pengaruh yang datang dari luar. Agama sebagai konfigurasi representasi keagamaan yang membentuk suatu alam kesucian yang bersifat khusus, sosial historis, dan sosial kulturnya. Agama sebagai konfigurasi yang membentuk alam kesucian secara khusus baik sosial historis dan sosial kulturnya yang dipengaruhi faktor doktrin ajaran dan pemahaman, penolakan terhadap agama lain, tidak mengakui keabsahan keyakinan dan praktik agama lain. Contoh praktik agama inklusif dan eksklusif. Agama inklusif. Kegiatan dialog antaragama. Pertemuan dan diskusi antara pemuka agama dari berbagai tradisi untuk saling memahami dan bekerja sama. Kerjasama sosial, proyek kemanusiaan yang melibatkan berbagai kelompok agama untuk tujuan bersama. Pendidikan multikultural, mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap berbagai agama di lembaga pendidikan. Sedangkan agama eksklusif,
Pengajaran doktrin ketat, menekankan pentingnya keyakinan dan praktik yang sesuai dengan ajaran agama tertentu. Penghindaran ritual agama lain, menghindari partisipasi dalam upacara atau ritual agama lain. Komunitas tertutup, membentuk komunitas yang lebih tertutup dan kurang berinteraksi dengan kelompok agama lain. Keuntungan agama inklusif dan eksklusif. Agama inklusif, harmoni sosial, mendorong kedamaian, dan kerjasama antara berbagai kelompok agama. Pengembangan spiritual, memperkaya pengalaman spiritual melalui pemahaman yang lebih luas. Toleransi, mengembangkan sikap toleran dan menghormati perbedaan. Sedangkan agama eksklusif, identitas yang kuat, memperkuat identitas keagamaan dan rasa solidaritas dalam komunitas. Kepastian teologis, menyediakan keyakinan yang tegas dan jelas tentang kebenaran. Tantangan agama inklusif dan eksklusif. Agama inklusif, sinkretisme, risiko menggabungkan elemen dari berbagai agama yang mungkin mengaburkan identitas asli. Kesalahpahaman, potensi salah pengertian dalam interpretasi ajaran agama lain. Sedangkan agama eksklusif, konflik antaragama, potensi konflik dengan kelompok agama lain yang dianggap salah. Intoleransi, risiko berkembangnya sikap intoleran terhadap perbedaan. Studi kasus agama inklusif dan eksklusif. Agama inklusif, gerakan dialog antaragama seperti Parliament of the World's Religions yang mengadakan pertemuan global untuk mempromosikan perdamaian dan pemahaman antaragama. Sedangkan agama eksklusif, komunitas yang sangat ketat seperti kelompok keagamaan eksklusif tertentu yang menghindari interaksi dengan non-penganut dan memegang teguh keyakinan bahwa hanya mereka yang memiliki kebenaran. Kesimpulan, mempelajari konsep agama inklusif dan eksklusif membantu kita memahami dinamika dan sikap yang berbeda dalam praktik keagamaan. Sementara agama inklusif berusaha untuk membangun jembatan antar keyakinan, agama eksklusif berfokus pada pemeliharaan kemurnian dan keaslian ajaran. Keduanya memiliki kelebihan dan tantangan yang perlu dipahami dan direspon dengan bijak dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang beragam. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan materi agama inklusif dan eksklusif kali ini. Saya Ervan Hasandi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.